Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, masih tasrif istilahnya. Coba antum buka di halaman 121 ya. Bab 1 sudah selesai belum, Mbak? Apa ada yang kurang di tasrif kemarin? Yang nakis wawi sudah selesai belum? Yang da'a, tala, roja, khotta sudah ya? Sudah. Kalau ini bada, khola, ala, naja udah belum? Itu belum kayaknya. Udah semua? Baik. Berarti kita masuk sekarang bab yang kedua ya. Nah, selesai sudah pembahasan tasrif sulasi mujarrad. Bab yang pertama ya kawan, bab fa'ala yaf'ulu, ya, yang di dhammah ain fi'ilnya. Fa'ala yang di fathah semuanya itu, fa, ain, lam, fathah semuanya di fathah. Fa'ala yaf'ulu yang di dhammah ain fi'ilnya, ulu. Ini sudah kita selesaikan. Baik, sekarang kita masuk al-babus tsani, bab yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Perhatikan di situ ain fi'ilnya di kasroh ya. Dan kemarin sudah kita bahas ya, saya jelaskan sebelumnya bahwa pada sulasi mujarrad ini ada 6 bab. 6 ya kawan ya, 6 bab. Yang pertama tadi apa? Fa'ala yaf'ulu, ulu ya. Yang kedua fa'ala yaf'ilu, kasrah di kasrah. Yang ketiga nanti fa'ala yaf'alu di fathah ain fi'ilnya. Ini bab yang pertama, kedua, ketiga. Nanti ada bab fa'ila di kasrah ain fi'ilnya. Fa'ila ini ada 2 bab. Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Berarti berapa itu? 3 tambah 2 5 ya. Nah, tinggal 1 berarti bab yang ke-6 nanti terakhir faula yang di dhammah ain fi'ilnya. Kalau yang faula cuma ada 1 ikhwan, yaf'ulu, begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk bab yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Lihat di situ di kasrah ain fi'ilnya. Ini juga sudah Pak ya? Sudah belum? Sudah ya. Berarti sampai mana ini? Hamalah sudah belum? Hamalah sudah ya. Roja'a udah? Belum. Baik, sekarang antum tasrif. Roja'a yarji'u. Masdarnya apa ya kawan? Ruju'. Ruju'an. Antum sering dengar kan? Dia rujuk sama istrinya gitu kan? Nah itu rujuk. Sini mas. Masdarnya rujuan. Syukran. Ini masdarnya rujuk. Ya, kalau antum bahas di bab talak itu namanya ada talak roja'i gitu ya. Ada talak roja'i, talak apa? Bain. Pernah dengar kan ya? Pembahasan fikih itu. Artinya talak yang masanya boleh rujuk. Kalau udah talak bain, udah talak 3 kali ya, berarti udah nggak boleh rujuk ya. Baik, silakan ikhwan. Roja'a yarji'u ruju'an.
rujuan, rajiun, marjuun, irji, la tarji, marjiun, mirjaun. Ya, coba antum perhatikan perubahan pada fi'il amarnya. Fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'nya. Kalau dia yarji'u di kasrah ain fi'ilnya, maka pada fi'il amr juga di kasrah ya kawan ya. Jadi irji, ya irji, bukan urju ya. Udah beda bab ini. Kalau yang ulu sudah selesai udah. Kita sudah kasrah nih ain fi'ilnya, jadi irji. Irji, pulanglah atau kembalilah. Irji gitu ya. Nah itu ya, itu bahasa Arabnya begitu. Kemudian pada isim makan, isim zaman, ya diikut wazan maf'ilun, nanti marjiun. Ya, kemudian isim alatnya mirjaun ya, mirjaun. Baik. Ini artinya kembali atau pulang bisa. Kembali atau pulang. Kalau pulanglah apa bahasa Arabnya? Irji, pulanglah. Jangan kau pulang. La tarji. Ya. Kepulangan. Rujuk ya, masdar dia rujuan. Kalau saya pulang pakai fi'il madhi. Saya pulang berarti apa? Roja tu. Saya pulang Pak, ingat. Roja tu. Baik, kalian pulang? Rojatum, gitu ya. Rojatum. Baik, kami pulang. Roja'na. Ya, itu kalau tuh mau pakai fi'il madhi. Kalau tuh mau pakai mudhari juga bisa. Hayya narji, ayo kita pulang. Berarti depannya kasih nun Pak ya kalau kita pulang ya. Hayya narji. Itu ya kawan. Jika antum udah bisa tasrif, sebenarnya bisa ngomong bahasa Arab. Bisa loh. Tinggal dipraktekkan tidak. Ya. Antum merubah saja sudah, mau dibikin subjeknya siapa? Ya. Kata dasarnya pakai yang mana? Bisa. Ya. Cuman kita enggak fokus percakapan ya kawan ya. Kecuali mungkin kita di sebuah pondok gitu ya, wajib berbahasa Arab gitu ya. Kalau ketahuan enggak baca bahasa Arab, kena hukuman atau kena sanksi. Itu beda lagi ya. Punya kepaksa. Ngomong Arab tuh kepaksa, mau nggak mau, karena kalau nggak ngomong nanti kena hukuman. Kalau kita fokusnya insya Allah ke baca kitab gundul ya, insya Allah. Nah, iya. Baik, insya Allah mudah ya. Coba sebelah sini Pak, di batas ini Pak. Roja ayarjiu Pak. Jaun. Baik, sebelah kanan kiri lil yasar. Rajiun. Iya, orang yang kembali apa bahasa Arabnya? Orang yang kembali. Rajiun. Isim fa'il ya. Tempat atau waktu kembali? Marjiun. Alat kembali? Mirjaun. Baik ikhwan, insya Allah udah ngerti ya. Baik, langsung saja. Percepat ya. Jalasa. Sekarang kita masuk jalasa, artinya duduk. Ya, jalasa ini sering kita dengar ya. Jalasa, ijlis gitu kan. Berarti jalasa ini masuk bab yang kedua ya. Jalasa ya jelisu. Bukan jalasa ya jelusu, bukan. Bukan yang dhamma itu bukan, tapi masuk yang bab yang kedua itu ya jalasa ya jelisu. Makanya tasrif ini juga antum harus perhatikan. Dia ikut bab yang mana nih? Enggak sembarang ditasrif ya. Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, nanti ulu dia. Kalau bab kedua yaf'ilu. Nah, jalasa masuk pada bab yang kedua yaitu ya jelisu. Ya bukan ya jelusu atau ya jelasu. Nah, ini kan fungsi nanti kalau antum sudah tahu bab ini, ketika harokatnya gundul bisa kebaca kan? Dan bacanya nggak salah kan, banyak kemungkinan tuh fi'il mudhari'nya bisa ya jelusu, ya jelisu, ya jelasu. Yang mana nih?
Nah, karena dia masuk bab yang kedua, berarti kita baca yajlisu. Ya, itu biar nggak keliru cara bacanya nanti. Silakan, jalasa yajlisu. Bahasa Australia apa masternya? Julus. Sama kayak rujuk ya. Hampir sama di sini. Masternya mirip-mirip ini. Julusan. Julusan. Bisa ditulis di sampingnya itu. Master dari jalasa julusan. Silakan ya kawan. Jalasa yajlisu julusan. La tajlis ya majlis. Ya kita sering dengar ya. Majlis sendiri dari kata jalasa. Waktu atau tempat duduk. Nah ini namanya majlis. Waktu duduk, waktu kumpul duduk-duduk bareng namanya majlis. Majlis ilmu gitu Mas ya. Ini sudah masuk bahasa Indonesia sudah. Sudah menjadi bagian, udah kita sabotase ya, bahasa Arab ini menjadi bahasa kita sudah. Majlis ilmu. Ya, sudah sering kita pakai itu. Nah, ini dari kata jalasa ya, kawan ya. Baik. Coba sebelah kanan, Mas. Jalasa yajlisu. Julusan. Jalisun. Majlusun. Ijlis. La tajlis. Majlisun. Ijlasun. Silakan sebelah kiri. Baik, ada sebuah hadis ya kawan, yang memakai kalimat jalasa juga. Antum masih ingat mungkin hadis arba'in yang kedua itu loh. Hadis Jibril ya. Dikenal dengan hadis Jibril. Apa kata Umar bin Khattab? An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, bainama nahnu julusun. Itu kalimat pakai julus ya. Ketika kami duduk-duduk ya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi. Itu sahabat ngumpul sama Nabi di situ, bermajlis sama Nabi. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyab, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. Berarti bersih, rapi gitu ya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya tersisir rapi hitam, mungkin pakai minyak aring-aring ya Mas ya. Orang aring kalau cuma dulu SD itu. Iya. Kemudian la yura alaihi safar, tidak terlihat bekas-bekas dia seorang musafir. Biasanya namanya orang musafir kan bau Pak ya. Bekas dari perjalanan tahu sendiri antum ya. Bau apa? Asap ya kan ya. Bau kendaraan, entah asam, berdebu, kotor lah begitu. Tapi ini enggak sama sekali. Bersih, putih, rambutnya tersisir rapi, wangi. Pokoknya Masya Allah lah ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, setelah dia la yura alaihissar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar, tidak ada yang kenal di antara kami para sahabat. Ini orang asing bener nih, nggak ada yang tahu. Kemudian hatta jalasa. Nah ini pakai kalimat jalasa kan ya. Kemudian sampai sehingga dia jalasa, dia duduk. Karena dia duduk ini ya. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kepedean banget ya. Biasanya para sahabat itu segen loh sama Nabi. Tiba-tiba datang, ini orang asing datang mendekat kepada Nabi. Kan tambah heran para sahabat. Ini berani banget nih orang gitu kan ya. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan, enggak duduk saja ikhwan. Dia mendekat kepada Nabi, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Saya saking dekatnya gitu loh. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Bayangkan,
Nggak sampai situ, dia meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi. Jadi duduk mendekat bersimbuh gitu ya. Kemudian bertanya sama Nabi, "Ya Muhammad," kenal dia. Ini siapa kan gitu ya? Kok tahu namanya? Kita padahal nggak ada yang tahu, kata Umar bin Khattab. Tentang bertanya tentang fa akhbirni anil Islam, kabarkan tentang apa itu Islam. Dijawab sama Nabi kan, al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seterusnya ya. Islam itu yaitu engkau bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian orang yang bertanya tadi, laki-laki yang putih bersih tadi bertanya tadi, mengatakan qala sadaqta, menjawab qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kata Umar apa? Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata Pak. Ini orang ini aneh. Dia bertanya tapi kemudian membenarkan dari jawabannya. Berarti dia udah ngerti ya. Ini ngerti berarti orang ini, faham. Ya, ini orang ini ngetes atau gimana ceritanya kan gitu. Mungkin sahabat itu kan antusias gitu ya kawan ya. Melotot ini siapa? Orang bertanya, dijawab, dia sendiri yang membenarkan. Terus bertanya lagi kan tentang iman, fa akhbirni anil iman, apa itu iman? Dijawab sama Nabi. Juga bilang sodakta. Tanya lagi tentang apa ya kawan? Tanda-tanda hari kiamat. Itu kan ya. Terus tanya lagi tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi menjawab apa? Menjawabnya Nabi ketika ditanya tentang hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya nggak tahu. Nah setelah itu dia pergi mas. Sumang tolako, pergi dia laki-laki tersebut. Falabistu malian. Kata Umar, saya berpikir sejenak, itu siapa? Pada mikir semua itu pada saat itu. Itu kira-kira siapa ya sosok laki-laki tadi? Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapa tadi gerangan yang bertanya tadi? Ya laki-laki tadi. Umar karena nggak ngerti ya jawab ya kan. Kalau nggak ngerti ya jangan sok tahu. Ingat sekelas sahabat Umar bin Khattab ini ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau bahasa kita wa alam gitu mas ya. Allah dan Rasul lebih tahu. Nggak ngarang-ngarang. Oh kayaknya dia itu ini nggak ada ya kan. Pokoknya kalau ngerti ya sudah wa alam, selesai. Masalahnya selesai kan. Kemudian kata Nabi apa? Ya Umar, ya hada Jibril. Ini malaikat Jibril tadi menyamar mas ya, menjelma sebagai sosok manusia. Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang urusan agama kalian. Subhanallah ya kawan. Hadis ini masya Allah banyak faedahnya. Ya, banyak faedahnya. Sama Syekh Salim Al-Id Al-Hilali, muridnya Syekh Albani ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali membuat khusus ya faedah tentang hadis Jibril ini yang berjudul Bulghatut Talib lil ta'allum wa bulghatul alim lil muta'allim wa bulghatut talib lit ta'allum. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bekal bagi seorang guru untuk mengajar, bekal bagi seorang siswa untuk belajar. Judulnya begitu bukunya. Di sini ada faedah yang bagus banget ya kawan. Iya. Artinya begini. Jadi seorang santri atau murid itu boleh bertanya kepada gurunya walaupun dia sudah tahu jawabannya. Tapi tujuannya bukan ngetes mas ya, bukan ngetes, ingat ya. Tujuannya agar memberi faedah kepada jamaah yang ada di situ. Mungkin kalau dia yang nyampaikan kan orang nggak mau dengar. Siapa lo kan gitu mungkin ya. Makanya dia pengen temannya biar tahu gitu loh tentang mungkin hukum hukum isbal. Saya tuh pengen ngasih tahu teman saya tapi saya nggak bisa ngasih tahu ke dia. Mungkin saya nggak bisa ngomongnya. Nah, saya tuh mungkin tingkatannya lebih di bawah dia, mungkin nggak bakal didengar. Oh, begini aja caranya, ajak ngaji ya kan. Ngaji di kajian gitu ya. Antum tanyakan, antum sudah tahu hukumnya padahal ya. Tanyakan kepada salah seorang ustadz. Nanti biar ustadz yang menjawab. Biar mungkin lebih mengena sama teman tadi ya. Maksudnya begitu loh. Jadi boleh bertanya kepada salah seorang ustadz atau seorang guru yang dia sudah tahu jawabannya,
dengan tujuan untuk memberi faedah kepada yang lain. Itu nggak ada masalah. Kayak tadi Jibril kan, dia udah tahu jawabannya rukun iman itu apa, tahu, rukun Islam apa, tahu. Tapi tujuannya untuk mengajarkan loh kepada para sahabat Nabi. Jadi begitu. Ingat ya, tujuannya bukan untuk ngetes. Itu diperbolehkan seperti itu. Ya, silakan. Dan itu juga diajarkan adab-adab. Ya, bagaimana seorang talib ya, itu ketika datang di majelis ilmu, mendekat dengan pakaian yang rapi, mandi, bersih. Ya, ikhwan ya. Karena yang akan kita dengarkan apa? Qala Allah wa qala Rasul. Imam Malik dulu ikhwan, ketika mengajar di Masjid Nabawi, di majelis ilmu, Masya Allah, dia bawa pakaian yang paling bagus. Minyak wanginya juga yang paling bagus. Karena yang dia baca hadis-hadis Nabi ya, demi menghormati hadis Rasulullah. Jadi pakaiannya bagus, minyak wanginya juga yang paling bagus. Iya, dan semuanya tenang, rapi. Itu Imam Malik ya, demi menghormati hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di situ juga ada faedah yang tidak kalah menarik, bahwa di antara metode mengajar, belajar dan mengajar, yaitu dengan cara tanya jawab. Faham Mas ya? Terkadang kita kalau ceramah ngomong terus gitu kan orang bosan ya. Iya enggak? Yang dengerin kan jadi ngantuk, ya kan? Enggak tahu entah sampai mana itu ngomongnya kan gitu. Nah, enggak seperti itu kan. Ada metodenya juga. Ngajar itu terkadang harus tanya jawab. Untuk menghidupkan suasana. Ya enggak? Kalau ditanya kan antum kaget. Oh, apa ya kan gitu kan. Yang lagi ngantuk jadi enggak jadi ngantuk. Gitu kan ya? Dan yang ditanya biasanya dia mikir, apa ya jawabannya? Otaknya jadi ini nyari jawaban kan? Jadi memasang telinganya. Biasanya yang seperti ini lebih mengena. Lebih mengena kepada ini pikiran ya. Oh, dulu saya pernah ditanya ini. Jadi pertanyaan tadi itu dikenang terus sama dia. Bahkan jawabannya pun dia inget-inget. Ya, ini metode ya. Jadi tanya jawab. Jadi nggak ngomong terus. Makanya untuk menghidupkan suasana kita kasih kuis. Ya, tanya jawab. Itu biasa. Nabi itu seperti itu caranya. Ini lihat, Jibril juga begitu caranya. Ya, tanya jawab. Sehingga orang yang teman-teman yang lain juga antusias untuk mendengarkan jawabannya. Apa sih jawabannya? Makanya tidak tidur kan. Banyak hadis-hadis seperti itu. Nabi caranya begitu ketika mengajar para sahabat. Bisa bertanya dulu kan? Atadruna mal mukhlis? Apakah kamu tahu apa itu mukhlis? Muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Tahu enggak kamu itu apa itu orang yang bangkrut? Nabi bertanya lagi, atadruna mal ghibah? Apa itu ghibah? Itu bukannya Nabi enggak tahu jawabannya, ya kawan. Dia bertanya kepada sahabat, tujuannya apa tadi? Untuk menyampaikan ilmu, gitu ya. Bisa seperti itu caranya. Menyampaikan ilmu enggak hanya langsung enggak hanya ceramah panjang lebar, enggak. Dengan cara tanya jawab. Itu lebih bagus, lebih efektif. Karena biasanya akan yang orang yang ditanya, dia akan menunggu jawabannya, antusias menunggu jawabannya, dan dia akan mengingat ya dalam benaknya terus. Ya, kayak Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah bonceng ontanya Mu'adz bin Jabal. Tanya kan, ya Mu'adz, atadru apa namanya? Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi alal ibad? Apakah kamu tahu ma haqqullahi alal ibad? Apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi alallah? Apa hak hamba atas Allah? Itu bertanya. Padahal tujuannya apa ya kan? Untuk menyampaikan ilmu. Ya, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu. Allah yang lebih tahu. Nah, baru Rasul menjawab, ingin menyampaikan ilmunya, ini dimasukkan akhirnya ilmunya. Itu lebih mengena ya kawan ya, lebih mengena. Nah, ini ya kalau menjadi seorang pendidik dengan cara-cara seperti itu ya. Makanya para ulama itu banyak menyusun karya tulis ya, buku tentang kitabut tauhid dengan cara metode apa? Tanya jawab. Itu banyak seperti itu. Ya. Kan ada yang model panjang lebar Mas ya, tulisan, syarah, penjelasan begini. Ada yang kayak gitu. Ada metode apa? Tanya jawab juga ada. Nah, itu semuanya metode bagus ya. Semuanya metode untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini ya, intinya di sini pakai kalimat jalasa. Baik.
Kalau duduklah, apa bahasa Arabnya, kawan? Jangan kau duduk. Ya, tempat duduk atau waktu duduk. Majlis. Baik, orang yang duduk. Jalison, kalau saya duduk. Jalastu. Baik. Kalau kalian duduk. Jalastum. Kalau duduklah kalian. Belum ya? Belum, nanti ada tasrif fi'il amr ya. Belum kayaknya ya. Ijlisu gitu nanti. Kalau ijlis kan untuk satu orang Pak ya. Kamu satu orang aja ijlis itu. Tapi kalau banyak kayak antum ini, ana harus pakai kalimat yang jamak juga. Nomor antum ya, mukhatabnya. Berarti ijlisu. Begitu nanti. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Dia ada tasrif untuk fi'il amrnya. Baik. Langsung masuk ke ghassala. Ghassala, mencuci. Nah ini berarti antum kalau mau bikin buka usaha laundry, nanti pakai bahasa Arab ya kawan. Tempat mencuci, maghsalun atau maghsalah. Maghsalah apa gitu, kasih nama anak antum atau nama antum terserah. Ya, maghsalah namanya bahasa Arabnya kan, maghsalun, mighsalun. Pakai ghain ya, bukan s ya. Masdarnya ghuslan. Di domah ya. Ghus. Ya antum bisa, pernah kalau ke Arab sono, mungkin pernah umroh gitu kan, suka lihat ya laundry itu kan maghsalah, tulisannya gitu Mas ya. Maghsalah bahasa Arabnya. Terus bawahnya kan laundry gitu. Karena laundry kan masih bahasa Inggris ya. Masih sama di kita. Tempat cucian. Ya, silakan di tasrif ghassala yaghsilu. Ghuslan ya. Ghasilun, maghsulun, ighsil ya. La taghsil. Maghsilun, mighsalun. Ya, maghsilun, mighsalun. Nah itu, maghsilun di tempat atau waktu mencuci. Berarti kalau kita ini kan maghsalah bisa atau maghsilah ya. Baik, silakan di sebelah kanan Mas. Ghassala yaghsilu. Maghsilun min salon. Baik, sebelah kiri. Kok berubah? Igsil ya, ingat. Ghin dulu baru sin. Igsil kan ghassala. Igsil la tagsil. Kok anak kerengnya is apa tadi? Iksil ya. Kok jadi berubah? Coba diulangi, Pan. Ghassala yaghsilu. Iya, maghsilun miksalun. Baik. Kalau cucian apa cucian bahasa Arabnya? Ghuslan ya, ghusl. Ya, cucian. Baik, cucilah. Iksil, jangan kau cuci. La taghsil. Baik. Kemudian orang yang mencuci. Ghasilun, yang dicuci. Maghsulun. Baik. Kemudian kamu mencuci. Apa kamu mencuci? Kamu seorang laki-laki mencuci. Apa yo? Tasrif vertikal, ikhwan, yang lughawi berarti pakainya. Kalau perubahan dari sisi subjek pelakunya berarti tasrif yang apa itu? Lughawi. Berarti ghasal
Ghasalta. Kalau yang mudhari'nya taghsilu ya. Taghsilu itu bedanya ya. Baik, mudah insyaallah ya. Kita gas saja ya langsung. Fasola. Langsung masuk fi'il yang baru. Fasola yafsilu, memisahkan. Makanya kan fasal, kelas itu kan bahasanya faslun. Terpisah-pisah itu maksudnya. Paham ya? Kan kelas itu kan kotak-kotak Mas ya. Kelas 1, 2, 3. Nah, itu namanya faslun bahasa Arabnya, kelas. Karena dia terpisah-pisah bentuknya, terkotak-kotak gitu lah. Nah, itu. Kalau kata-kata ini nggak bisa dipakai ke bab yang fa'ala yaqulu. Iya, nggak bisa Mas. Beda bab sudah. Makanya kan nanti ketika baca kitab gundul, nah, itu nanti yang menentukan. Jangan dibaca yang bab pertama, udah beda alokasi. Yang dulu juga nggak bisa ke sini. Iya, nggak bisa ke situ, udah punya masing-masing Mas, punya bab masing-masing. Iya, ya kalau nggak digitukan ngapain dipisah kayak gini? Gabung satu aja kan sekalian. Punya bab masing-masing ya ikhwan ya. Itu nanti kan biar nanti ketika baca kitab gundulnya nggak salah. Oh ini masuk bab ini berarti baca di kasroh. Ketika fi'il amarnya berarti begini, kasroh, ain fi'ilnya begitu ya. Tapi mungkin kayak isim fa'ilnya masih sama ya, fa'ilun masih sama, isim maf'ulnya mungkin masih sama Pak ya. Ya, tapi yang membedakan nanti mungkin hanya di fi'il amarnya, fi'il nahinya sama fi'il mudhari'nya itu yang bedakan nanti. Sama isim makan juga berbeda ya, isim makan, isim zamannya berbeda. Baik, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita tasrif, fasola yafsilu, memisahkan. Makanya kemarin kita bahas domir munfasil, yaitu domir yang terpisah. Ketemu kan? Nah, ketemu. Kata dasarnya dari kalimat fasola, kata dasarnya. Artinya terpisah atau memisahkan. Yang tadi Ustaz. Yang mana Mas? Tahu dari mana Ustaz? Apa namanya? Kayak misalnya gosala yafsilu, misalnya kan nggak ada di buku ini. Taruhlah antum nggak belajar gitu. Nggak belajar ini gitu. Ya, misalnya kata yang lain misalnya. Oh. Ya, nggak ada di buku ini. Nah itu nanti jam terbang Mas, jam terbang ini. Maksudnya jam terbang. Atau kalau terbiasa baca kitab nanti akan paham. Dan kalau udah kasih rumusnya kan, kalau antum buka kamus biasanya ada tanda begini kan, tandanya begini. Kalau antum punya kamus nanti ya coba dicek deh. Tandanya begini, ghasala, gitu Mas ya. Oke, begini, paham kan? Ah, berarti yaksi, berarti ain fi'ilnya di kasrah Pak. Nanti berarti yaksilu. Itu kalau di kamus seperti itu, dikasih tahu kode-kodenya. Maksudnya begini loh, ini tuh gini maksudnya. Ya, kasrah. Ya jam terbang aja pokoknya Pak ya. Lo biasa baca insya Allah akan ngerti nanti. Ya nanti kalau kayak dakhala, kan dakhala bab yang pertama Pak ya. Dakhala ya dakhulu Pak ya. Nanti begini. Maksudnya apa? Yadkhulu gitu. Itu kuncinya di sini. Jadi ini bukan hanya aksesoris ya, itu ada maksudnya. Ini ada maunya di sini. Serat domah, serat kasrah. Kalau fathah Pak, nanti ya ada di bab ketiga insya Allah fathah ya. Itu kalau nggak ngerti buka kamus nanti. Iya, kalau nanti kodenya. Ini masuk bab yang berapa? Silakan ya kawan. Masdarnya apa ini? Faslun. Faslan ya, fa'lan. Fa'lan saja, faslan. Fasl. Tahu nulisnya kan? Fa'lan wazannya. Berarti faslan. Nah, betul Mas. Tapi kalau fa'ala bisa tadi ya kemana-mana. Kalau fa'ala, ya fa'ala punya 3 bab tadi. Makanya dia buka kamus yang mana nih, yang ulu atau yang ilu atau yang alu. Kalau hanya fa'ala saja ya, maka antum lihat di kamus. Kalau nggak sania ini nggak ngerti yang di sini nih, kok nggak ada yang ada di sini? Kan contohnya kan ini nggak semua ya, hanya beberapa saja. Nanti coba dicek di kamus apakah dia ikut yang yaf'ulu, ilu atau yang alu. Begitu nanti.
Nanti kalau sudah terbiasa ya kawan, udah nggak usah buka ini kamus. Oh udah tahu bacanya begini. Ya, itu tadi jam terbang mas ya. Jam terbangnya tinggi ya insya Allah. Nggak perlu buka kamus nanti. Sudah lihai dia. Ini udah kayak makanannya gitu loh pak. Makanannya kan. Makanan dia sehari-hari kan. Masa nggak bisa juga. Orang udah makanannya kan gitu. Kayak antum biasa megang mesin kan, mesin pabrik kan, paham kan? Kalau ada kerusakan apa, sudah mahir di situ. Baik, silakan Evan. Fasola yafsilu. Faslan, fasilun, mafsulun, ifsin, la tafs. Ya, mafsilun, mifsalun. Baik, sekarang yang sebelah kanan coba. Ya, mifso ya, jangan ini berubah menjadi sin ya. Sot ini makanya sot. Ya, mifsolun ya. Baik, yang sebelah kiri mas. Faslan, fasilun, mafsulun, ifsil, la tafsil, mafsilun, mifsolun ya, pakai sot. Baik, artinya memisahkan. Kalau perpisahan apa? Faslan. Baik. Kalau orang yang memisahkan, fasil, ya nanti ada istilah domir fasil, domir yang memisah, ada nanti. Ya, kemudian yang dipisahkan, mafsul, ya mafsul, pisahkanlah. Ifsil, jangan kau berpisah. La tafsil, ya waktu atau tempat perpisahan. Mafsilun, alat perpisahan mifsolun. Ya. Kalau saya berpisah, saya berpisah apa? Fasol tu, ya. Kalau kita berpisah, fasolna. Mudah ya insya Allah. Cukup atau lanjut? Baik, kalau cukup ya cukup. Sampai berarti kita tasrif tadi 4 ya, 4 kata doang nih ya. Roja'a, jalasa, ghasala. Ini kalau hafal, antum hafal kosakatanya, hafal mufradatnya, itu insya Allah cukup ya kawan. Udah bisa baca kitab ntar ya. Nggak usah buka kamus ya. Ingat-ingat aja artinya ini. Baik, ada pertanyaan ya kawan? Sebelum kita tutup. Terkait tasrif istilahi. Di bagian atas itu masdarnya ada. Gimana mas? Kemarin udah kan ya? Oh antum nggak masuk kali ya? Apa ya kan yang dorba apa? Dorban ya? Dorban masih sama mas. Fa'lan. Kalau ghafaro apa kemarin? Ghufronan, panjang roknya, ghufronan. Baik. Kalau yang hadzafa apa kemarin? Hadfan ya, hadfan masih sama, fa'lan wazannya, hadfan. Kalau halaka, halakan, panjang mas, halakan, lamnya panjang. Hamala, hamlan ya, fa'lan ya, hamlan. Nah udah itu. Roja'a tadi udah ya, rujuan, jalasa, julusan, ghasala, ghuslan. Kalau fasola, faslan. Itu beberapa masdar dari kata yang ada di sini nih pada bina sahih. Baik, cukup? Kalau cukup kita tutup ya. Nanti di murojaah ya kawan ya. Semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.